Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami akan anugerah-Mu yang besar, akan kebaikan Tuhan dan belas kasihan-Mu yang sudah dinyatakan kepada kami. Dan kami bersyukur Engkau mengingatkan kami juga bahwa kami hari ini boleh datang kepada Tuhan beribadah dengan aman, dengan nyaman. Ini adalah semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali take for granted dan kami seringkali hati kami tidak digerakkan dan hati kami begitu lesu dan dingin ketika kami menerima anugerah Tuhan yang besar. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa banyak saudara-saudara kami di banyak tempat yang beribadah di dalam ketakutan dan aniaya. Bahkan di dalam sejarah kekristenan umat Tuhan, para rasul, umat-Mu dari awal mengalami begitu banyak aniaya. Untuk beribadah kepada Tuhan menjadi sesuatu yang bahkan hampir tidak mungkin. Tuhan, gerakan hati kami. Tuhan, hangatkan hati kami. Tuhan, beri kepada kami seluruh hati dan pikiran kami difokuskan kepada Tuhan ketika kami membaca, mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ke dalam hati kami dan mempersiapkan hati kami. Sehingga firman-Mu itu boleh jatuh ke tanah hati yang subur yang Kau sudah persiapkan dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati setiap kami, berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka 2 Samuel pasal yang ke-11. Terakhir kita membaca 2 Samuel pasal 11 merenungkan bagian tentang Daud dan Batsheba ini. Kita terakhir melihat secara keseluruhan pasal ini dan kemudian kita membahas dengan lebih detail di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari mulai ayat yang ke-6 sampai 27, tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya karena terakhir kita sudah membaca. Kita akan membaca beberapa bagian saja untuk mengingatkan kita akan peristiwa ini. 2 Samuel pasal 11, saya akan membaca beberapa bagian mulai dari ayat 6 sampai 9 dan kemudian saya akan lompat-lompat beberapa bagian yang lain ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai 9 saya bacakan bagi saudara sekalian. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Kita lompat ayat yang ke-14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Ayat 19, lompat lagi. Ia memerintahkan kepada suruhan itu, Yoab memerintahkan kepada suruhan itu demikian, "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yehubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati."
ayat 26 dan 27 terakhir. Mari kita baca bersama-sama 26 dan 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan ia melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. 2 minggu yang lalu kita membahas terakhir ayat 1-5 dengan detail dan diakhiri dengan kalimat berita dari Batsheba kepada Daud bahwa aku mengandung. Ya. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-27 itu kita melihat bagaimana Daud berusaha dengan segala cara untuk menutupi akan dosanya ini. Ya, kita tahu Batsheba istri daripada Uria berzina dengan Daud dan kemudian dia mengandung, dan Daud setelah itu dia berpikir bagaimana dia harus menutupi akan dosanya itu. Maka dia mulai dengan cara yang paling halus, dia berpikir cara yang paling gampang dan paling mungkin tidak ketahuan, dan juga mungkin dia tidak melakukan hal-hal dosa-dosa yang lain, ya, yaitu dia panggil Uria yang ada di medan peperangan. Datanglah Uria dan ditanya keadaannya dan sebagainya, dan pasti dipuji. Dan kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-23, kita tahu Uria itu adalah salah satu pahlawan dari Daud yang tentara yang hebat. Salah satu pahlawannya yang hebat. Jadi dia datang pasti diberi pujian dan diberi hadiah. Kita membaca tadi segala sesuatu, dan Daud kemudian menyuruh dia, ya kamu you deserve this, ya. You worth it, gitu ya. Kalau iklan mengatakan kamu deserve untuk menerima ini, dan pulanglah. Aku akan memberikan semua penghargaan daripada raja, daripada kerajaan untuk pengorbananmu, untuk jasamu terhadap negara ini. Maka bersenang-senanglah dengan semua hal yang akan diberikan raja kepadamu, dan pulanglah bersenang-senanglah juga dengan istrimu. Tetapi kita tahu itu tidak dilakukan oleh Uria, dan Uria dia tidak pulang, dan tetapi dia tidur berbaring bersama-sama dengan hamba-hamba lain, dengan tentara-tentara lain yang ada di istana itu, dan dia tidak pergi ke rumahnya. Ketika diberitahu kepada Daud kenapa Uria tidak pulang, maka Daud memanggil Uria, mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu? Ya, maka jawaban Uria dalam ayat yang ke-11 sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mengkoreksi Daud, seharusnya menusuk hati Daud. Di dalam ayat ke-11 tadi kita tidak sempat baca ayat 11, Uria mengatakan kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawaku, aku takkan melakukan hal itu. Jadi dalam seluruh cerita ini, Uria digambarkan adalah seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang dia tahu sekali apa yang dia harus lakukan pada saat itu adalah waktu zaman berperang. Dan Yoab, atasannya, jenderalnya, sedang berperang dengan teman-temannya, hamba tentara yang lain sedang berperang, mempertaruhkan nyawa di tempat peperangan. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak bisa, dan juga tabut Allah juga sedang ada di dalam kemah. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, pulang bersenang-senang dengan istrinya. Dia harus juga berperang. Dia harus paling sedikit dia berjaga-jaga di dalam keadaan yang sedang di dalam keadaan perang seperti itu. Saudara sekalian, ini tentu kalimat-kalimat itu seharusnya membuat Daud mulai pikir. Ya, mulai pikir. Pasal ayat 1 sampai ayat 5 kita tahu ayat 1 dimulai dengan ini adalah zaman berperang, tetapi Daud tidak berperang, tetapi dia ada di istana, dia tidur siang, dan dia berzina dengan istri daripada Uria. Saudara sekalian, itu seharusnya menusuk hati Daud. Ini Uria yang penuh dedikasi, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk berperang demi negara, demi bangsanya, demi raja, demi Daud. Tetapi Daud sebenarnya sedang melakukan sesuatu strategi untuk menutupi akan dosanya dengan memakai Uria ini untuk pulang dan tidur dengan istrinya. Dia berpikir, Daud tentu berpikir, kita tahu, supaya Uria pulang, dan kemudian kalau dia bersetubuh dengan istrinya, dan pasti itu cuma beda beberapa hari dari apa yang dari apa yang sudah dilakukan Daud, atau ya mungkin beberapa minggu begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian hamil, ya mereka Uria akan berpikir inilah anaknya dia,
gitu ya. Ini adalah anaknya dia. Tapi ternyata Uria tidak melakukan itu. Maka kalau Daud berpikir, kita baca selanjutnya, kalau Daud berpikir Uria tidak mau diberikan kesempatan untuk pulang ke rumah, tidur dengan istrinya, maka dia diberi, sekarang Daud berpikir untuk membuat dia tidak sadar. Kalau Uria secara sadar tidak mau pulang ke rumah, maka dibuat tidak sadar. Dia panggil lagi Uria, dikasih makan, dikasih minum arak, mabuk, wine, dan sebagainya. Ya, sehingga Daud berpikir kalau dia dalam keadaan mabuk, kadang-kadang memang orang mabuk kemudian mulai tidak sadar apa yang dia lakukan, begitu ya. Supaya dia pulang secara insting dia akan pulang dan juga mungkin akan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria tidak melakukan itu, baik sadar baik tidak sadar, ya, mabuk, dikatakan dia di Alkitab dia sampai mabuk sebenarnya, tapi dia pun tidak pulang ke rumah akan istrinya. Maka mungkin Daud berpikir di sini tidak ada jalan lain kalau begitu. Kalau Uria tidak mau pulang secara sadar maupun secara tidak sadar, maka aku harus mematikan Uria, satu-satunya jalan. Ya, supaya dosanya Daud tidak terbongkar. Maka kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, ya, Daud itu kemudian menulis surat kepada Yoab yang ada di medan peperangan, sedang berperang. Daud menulis surat dan menyerahkan surat itu tentu dengan stempel daripada raja, serahkan kepada Uria sebenarnya. Ini sesuatu yang juga ironis sekali. Jadi Uria membawa surat hukuman mati bagi dirinya sendiri, yang dia tentu tidak tahu, tetapi dia membawa itu kepada Yoab. Surat hukuman mati bagi dirinya sendiri. Bikin strategi berperang, kalau waktu berperang lagi hebat, taruh Uria paling depan, ketika sedang berhebat, tarik semua akan orang-orangmu. Dan biarkan dengan jelas sekali, biarkan dilakukan supaya Uria terbunuh mati. Supaya dia mati. Ya sudah sekalian, juga sekali lagi ini satu ironis yang besar. Daud menyerahkan surat hukuman mati Uria kepada Uria untuk diserahkan kepada Yoab. Artinya Daud mempercayai Uria. Daud tahu sekali Uria ini orang yang benar. Daud tahu sekali Uria tidak mungkin buka akan surat itu. Ya, kalau dia tahu dia buka, dia akan pasti tidak akan serahkan atau bagaimana, ya, akan pasti ceritanya menjadi lain. Dia percaya sekali Uria orang yang penuh dengan integritas, dia akan pegang itu, dia akan jaga dengan nyawanya sendiri surat itu, dan dia serahkan surat itu kepada Yoab yang isinya adalah untuk membunuh dirinya, membunuh akan Uria. Berhasillah apa yang dilakukan, direncanakan oleh Daud, dan dengan kita baca tadi tentu ada improvisasi daripada Yoab dan seterusnya, dan at the end of the day berhasil, Uria akhirnya mati. Dan kita bisa membayangkan bahwa ketika berita tentang Uria itu mati datang kepada Daud dan kemudian kepada istrinya, istri Uria, Batsheba, maka akan dipanggil, mungkin sekali akan ada upacara kenegaraan, mayat Uria itu dibawa ke Yerusalem. Mungkin Daud dengan Jenderal Yoab itu memberikan bendera kebangsaan kepada istri Uria, bendera yang menutupi mayat atau peti mati daripada Uria, karena dia salah satu pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin sekali Daud kemudian menyerahkan bendera itu dengan berkata, turut berduka cita yang mendalam untuk istrimu Uria yang telah mati sebagai pahlawan. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang telah menyerahkan nyawanya bagi bangsa ini. Bahkan kemudian ketika Daud mengambil istri Uria dan menjadi istrinya, setelah lewat masa berkabung tentunya, itu juga bisa dilihat sebenarnya satu tindakan yang penuh kebaikan dan belas kasihan dari Daud kepada Uria, kepada istri Uria, kepada keluarganya. Ya, sudah bisa membayangkan, sudah mati pahlawan, sekarang menjadi janda. Janda pada waktu itu kita tahu keadaan sangat lemah, sekarang diambil menjadi istri seorang raja.
Itu bisa dilihat secara luar, secara apa yang orang bangsa itu dan yang orang-orang yang tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Itu adalah satu tindakan yang baik, satu tindakan yang penuh anugerah dan tindakan yang penuh belas kasihan dari Daud kepada keluarga Uria. Saudara sekalian, semua sandiwara ini berjalan mulus sesuai dengan rencana Daud. Semuanya berjalan baik. Semuanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Semuanya termasuk istri Uria itu menerima apa yang terjadi tanpa terlihat ada protes, ada masalah. Semuanya terasa penuh dengan damai sejahtera. Bahkan sampai anak itu lahir. Berarti 9 bulan kemudian anak itu lahir, dikatakan di dalam ayat ke-26 sampai ayat 26 dan 27 ya, dikatakan sampai anak itu lahir. Setelah masa berkabung, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Semua drama ini, semua sandiwara ini kelihatan baik, kelihatan berhasil sesuai dengan rencana Daud. Sampai kalimat terakhir muncul. Sampai kalimat terakhir yang mengatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ini seperti satu halilintar yang menggelegar di malam yang gelap. Saudara sekalian, Indonesia, terjemahan Indonesia sangat indah, sangat bagus di sini. Secara literal dia menerjemahkan, tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Inggrisnya kurang di paraphrase ya, tetap hampir semua Inggris itu di paraphrase, tetapi Indonesia dengan tepat di sini mengatakan apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi memang sayangnya kalau kita membaca di dalam bahasa Ibraninya, maka ayat ini akan langsung kontras. Orang yang membaca ini dalam bahasa Ibrani akan langsung merasakan kontrasnya dengan ayat 25 sesungguhnya. Ayat 25 di Indonesia mengatakan, kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab. Ya, setelah suruhan ini memberitahukan apa yang terjadi. Katakan kepada Yoab sekarang, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu, sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ya, Inggris juga mengatakan don't let this upset you. Kalimat pertama dari Daud kepada Yoab ini. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya kalimat itu adalah sebenarnya mengatakan kata janganlah sebal hatimu adalah janganlah hal itu jahat di matamu. Nah, itu kalimat bahasa Ibraninya adalah langsung ketika membaca Ibrani langsung kontras dengan apa yang dikatakan Tuhan. Di situ Daud mengatakan setelah Yoab melalui suruhannya memberi laporan ini terjadi segini peperangan dan kemudian banyak juga kita orang-orang kita yang mati termasuk, dan Yoab mengatakan kalau Daud marah, kalau raja marah, kenapa banyak orang-orang kita yang mati? Langsung kalimat terakhir kau tambahkan, Uria juga mati. Itu akan meredakan hati Daud dan itulah betul itu yang terjadi, dan Daud kemudian berkata kepada Yoab, janganlah hal ini jahat di matamu. Jadi Daud menghibur Yoab, janganlah sebal hatimu, janganlah hal ini jahat di matamu perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang, banyak peperangan itu adalah kematian adalah harga yang harus dibayar. Janganlah ini jahat di matamu. Seolah-olah penulis daripada 2 Samuel mengatakan Daud menganggap ini tidak menjadi masalah, lupakan saja masalah ini. Tetapi ayat yang terakhir mengatakan Tuhan tidak akan melupakan apa yang dilakukan Daud. Hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara sekalian, kita akan renungkan beberapa hal ya melalui peristiwa ini, beberapa prinsip yang penting tentang dosa sebelum kita kemudian kembali kepada ayat-ayat di dalam 2 Samuel pasal 11 ini. Kita melihat beberapa hal penting yang kita boleh renungkan menjadi peringatan bagi kita sekalian tentang bahayanya dosa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
melalui peristiwa ini. Yang pertama kita boleh melihat bahwa past obedience is no guarantee of future faithfulness. Ya, bahwa ketaatan masa yang lalu adalah tidak menjadi garansi, tidak menjadi jaminan bahwa kita akan terus setia di dalam masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya, kita boleh melihat itu di dalam hidup Daud. Sampai poin ini Daud sebenarnya melakukan semua banyak hal yang baik, banyak hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan ketaatan di tengah segala kesulitan dan pergumulan tantangan, ancaman kematian yang dialami bertahun-tahun dari Saul khususnya, raja yang sangat membenci dia. Dia terus setia, dia terus hidup berkenan kepada Tuhan, dia terus taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan di dalam masa yang lalu itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan taat terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ini memberi peringatan tentu bagi kita sekalian, saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan, ya kita yang pernah taat, kita dalam masa lalu pernah berhasil di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam apapun yang kita kerjakan. Kita kadang-kadang menjadi bergantung kepada diri kita sendiri. Aku sudah berhasil, aku sudah bisa. Dalam pengalaman yang lalu, pelayanan kita, memimpin liturgis, menyanyi, memuji Tuhan, di dalam mengajar sekolah minggu, di dalam memimpin KTB, di dalam memimpin segala macam, di dalam berkhotbah dan sebagainya. Di dalam pelayanan aku pernah menjadi ketua panitia dan berhasil di dalam kepanitiaan itu. Semua apa yang aku kerjakan, aku pernah berhasil ini, berhasil itu, berhasil itu. Dan Tuhan memberkati, memberi kesukacitaan yang besar, memberi buah yang banyak di dalam pelayanan kita. Dan kita mulai kemudian diberi tugas lagi menjadi panitia selanjutnya. Diberi tugas lagi menjadi liturgis di next time. Diberi tugas lagi untuk berkhotbah. Dan maka mulai kita sadar, mulai kita berpikir, aku sudah bisa, aku sudah berhasil, aku sudah mengalami kesulitan yang besar. Dan berhasil mengatasi kesulitan itu di dalam anugerah Tuhan tentu kita akan katakan. Tetapi kita mulai bergeser dari hati yang bersandar kepada Tuhan, mulai melihat betapa hebatnya aku bisa, bahkan mungkin bukan sekali, bulan 2 kali, bukan 3 kali, sudah berkali-kali aku berhasil di dalam pelayananku, dalam kehidupanku. Maka aku merasa aku sudah bisa melakukan segala sesuatu itu. Dan disitulah kita mulai gagal. Disitulah kita mulai tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tidak lagi memiliki kesadaran di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menjadi sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Ya kadang-kadang itu mau tidak mau kita kalau kita sudah ada pengalaman, ya kalau kita melayani pertama-tama menjadi liturgis, pasti gemeter, pasti persiapkan, pasti doa, pasti persiapkan dengan sungguh-sungguh, ya segala sesuatu. Tapi saudara sudah 10 kali pimpin liturgis. Ya, sudah 20 kali pimpin liturgis, maka sudah gampang. Sudah persiapan sebentar saja, doa sebentar saja. Ya, seperti sudah mahir, aku sudah berjago dalam pelayanan apa yang aku kerjakan. Mengajar sekolah minggu juga demikian. Dan kita mulai kehilangan hati yang bersandar kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menyadari di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan disitulah kita mulai gagal dan jatuh di dalam dosa. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita boleh melihat di sini dalam dosa Daud, bahwa manusia itu selalu punya alasan akan dosanya. Manusia ketika kita berdosa tuh selalu punya alasan di dalam kenapa dia melakukan dosa itu. Daud bisa beralasan banyak hal yang dia bisa beralasan meskipun tidak dikatakan di sini, tapi kita bisa mengerti kemungkinan besar Daud bisa menyalahkan, pertama mungkin dia bisa menyalahkan Batsheba, ya. Kenapa dia mandi di situ? Mungkin dia memang mau menggoda saya, ya. Batsheba waktu aku panggil dia juga langsung ikut dan dia langsung mau, ya. Dan Daud mungkin bisa beralasan kenapa dia akhirnya melakukan dosa untuk menutup dosa yang besar, membunuh Uria, untuk menutupi dosanya yang besar juga. Dia mungkin berpikir bisa memberi alasan, aku sebenarnya tidak mau membunuh Uria. Dan memang apa itulah yang dilakukan Daud pertama-tama. Ya, dia memanggil Uria dengan berbaik hati. Aku sudah berbaik hati kepada Uria. Kenapa dia tidak mau pulang? Ya, aku sudah baik-baik, kalau dia datang aku sudah beri hadiah, sudah beri dia cuti yang cukup panjang, pulanglah kepada istrimu. Kalau dia pulang, dia tidur dengan istrinya dan istrinya hamil, semua sudah beres.
Aku tidak perlu membunuh Uria. Aku tidak perlu melakukan segala kejahatan yang lebih besar lagi. Kenapa Uria tidak mau pulang? Bahkan sudah dikasih mabuk pun dia tidak mau pulang. Jadi dia bisa kasih alasan, segala macam alasan. Ya, dan juga alasan terakhir mungkin dia katakan ya memang akhirnya Uria harus mati, ya memang itu juga bagian daripada peperangan. Orang berperang pasti ada yang mati. Ya, tidak semuanya kita hidup dan semua musuh kalah dan semuanya musuh yang mati. Pasti di antara kita pasti juga ada yang mati. Yaitu juga that is the casualty of war. Ya, adalah korban daripada perang. Maka dia bisa memberi segala macam alasan. Ya. Saudara sekalian, kita juga demikian, ya. Dosa kita itu segala dosa yang kita lakukan itu kita pasti punya alasan. Dan itu natur daripada dosa. Karena itu kalau saudara menegur orang, kamu berdosa gini-gini, salah, kenapa kamu begini, dan sebagainya. Dan dia kemudian mulai kasih alasan, macam-macam alasan, segala macam. Ya saudara ketawa saja. Karena memang orang berdosa itu pasti akan kasih alasan-alasan. Ya, ada banyak alasan dan alasan itu seringkali adalah reasonable. Ya, reasonable in one sense, ya. Pasti ada alasan. Tetapi menjadi masalah adalah masalah ketika kau dan kita terus memberi alasan untuk membenarkan diri. Tetapi kalau itu adalah dosa yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka sampai hukuman Tuhan datang, sampai murka Tuhan datang dalam hidup kita, barulah kita akan tercengang dan kaget. Dan betapa mengerikannya ketika Tuhan murka kepada kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang pencipta segala sesuatu. Kemarin di dalam persekutuan pemuda kita diingatkan, saya sendiri diingatkan tentang penciptaan. Kalimat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, itu kalimat yang sangat-sangat penting sekali. Menjadi polemik, menjadi argumentasi, menjadi satu kalimat yang bertentangan dengan semua kepercayaan pada zaman itu dan zaman sekarang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Menciptakan segala sesuatu, ada benda penerang yang besar, ada benda penerang yang kecil. Sengaja dikatakan bukan bicara tentang bukan memakai kata matahari dan bulan dan bintang dan sebagainya. Tapi karena apa? Karena pada zaman dulu adalah orang-orang yang menyembah kepada matahari dan kita memang bisa kagum kepada matahari. Matahari energi yang begitu besar yang tidak habis-habis, yang bisa dipakai oleh segala macam. Kita taruh solar saja, beberapa plat di atas rumah bisa memberi energi kepada kita. Kepada listrik, memberikan energi kepada rumah kita. Itu baru satu tempat, ya, dan dipakai sekarang begitu banyak. Kalau bumi lebih dekat sedikit saja ke matahari, maka hanguslah bumi itu. Kalau jauh sedikit daripada matahari, maka beku semua, mati semua kita juga. Ini matahari menjadi besar, dan karena itu sepanjang sejarah banyak orang-orang yang menyembah kepada matahari, dewa matahari. Itu baru salah satu ciptaan daripada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, berkuasa, dan dia adalah digambarkan sebagai raja dari atas segala raja. Raja pada zaman dulu dan raja zaman sekarang juga, Raja Thailand misalnya, itu memiliki kuasa yang besar sekali, meskipun sekarang terus digoncang luar biasa. Kita tahu ya, Raja Thailand, khususnya Raja Thailand yang dulu, itu yang tua, yang sudah meninggal itu. Raja yang sangat ditakuti, dan anaknya sekarang yang berkuasa sebagai raja juga masih ditakuti sampai mulai kebongkar akan kerusakannya, akan dosanya, akan rasa kehidupan yang begitu malu. Salah satunya adalah yang membuat orang Thailand marah sekali, goncang sampai hati mereka gemetar. Yaitu ketika melihat raja ini, raja yang sekarang bertata itu adalah ketemu di Amerika atau apa, dia jalan-jalan dengan pakai tank top warna merah, dengan pakai celana pendek warna biru, dan dia jalan-jalan di pinggir pantai sambil makan es krim. Itu difoto, mengkagetkan orang Thailand. Kok raja gini ya? Raja itu di Thailand tuh orang datang ke raja itu sembah-sembah, mencium kakinya. Ini karena dia dianggap dewa. Seperti dewa, dan perkataannya itu pasti akan terjadi. Itu raja yang saya rasa yang paling-paling dihormati di dalam zaman modern ini.
Ya, tetapi zaman dulu juga mirip-mirip seperti itu. Raja yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Raja yang perkataannya itu adalah kenyataan, pasti akan terjadi. Ya. Tetapi Alkitab mengajarkan raja yang Allah itu adalah raja di atas segala raja yang bukan hanya berdaulat besar seperti raja-raja pada zaman itu, tetapi raja yang dengan perkataannya itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi raja yang besar itu, raja yang mulia itu adalah raja yang juga yang adalah pencipta kita, juga adalah raja yang dekat kepada kita, raja yang ingin memiliki relasi yang baik dengan umatnya. Raja yang kitab daripada Kejadian itu menjadi satu gambaran seolah-olah Musa yang diberikan wahyu oleh Tuhan itu membuat mereka, orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengerti itu melihat seluruh alam semesta. Orang yang membaca bagian itu kan adalah orang yang sudah hidup pada zaman Musa, pada zaman Mesir. Jadi orang-orang yang sudah hidup, yang sudah melihat alam semesta, yang sudah melihat keindahan daripada alam semesta, yang melihat bintang-bintang yang begitu banyak yang kita saja kalau waktu kita camping itu kita melihat di pantai, di malam yang gelap, di pinggir pantai itu bintang begitu banyak bertebaran di angkasa. Yang kalau kita jarang sekali bisa lihat karena banyak terang, banyak cahaya di sekeliling kita. Tapi kalau di hutan, di pantai, di ujungnya Australia yang sangat gelap, tidak ada sinar sama sekali, maka bintang itu begitu indah, begitu banyak bertebaran di angkasa. Apalagi zaman dulu yang tidak ada polusi dan sebagainya. Maka mereka melihat seluruh ciptaan begitu indah dan seolah-olah Musa mengatakan, kau sudah melihat begitu besar ciptaan alam semesta ini, bintang, langit, alam semesta, hutan, matahari, bulan dan sebagainya. Maukah engkau sekarang melihat yang membuat itu semua? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara sekalian, Allah yang besar dan mulia itu, dan kalau kita melawan kepada Dia dan dengan segera terus tidak mau bertobat ketika perkataan Tuhan datang kepada kita, ketika teguran Tuhan datang kepada kita, maka kita tidak tahu lagi berapa besar hukuman yang layak kita terima ketika kita berdosa melawan Tuhan yang demikian besar dan mulia itu. Yang ketiga, saudara sekalian, kita melihat dari natur dosa, bukan hanya manusia itu selalu punya alasan, karena itu ketika firman Tuhan datang, teguran Tuhan datang, janganlah kita buru-buru bicara, janganlah kita buru-buru berargumentasi, janganlah buru-buru memberi justifikasi dan memberi alasan, tapi biarlah kita diam dan berpikir dan dengar akan perkataan Tuhan itu. Dan buru-buru bertobat dan bukan memberi alasan-alasan, segala macam alasan. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita tidak segera bertobat dan lebih peduli kepada public image, nah ini menjadi khususnya bagi pemimpin-pemimpin ya, Daud, Rafi Zakaria salah satunya, itu salah satu dia yang menjadi kesulitan karena sebenarnya dia sudah ditegur, ada orang-orang dalam peristiwa 2017, sudah ada orang-orang yang mulai tahu dia sebenarnya salah, dan ada orang-orang yang mengungkapkan ketidaksetujuan. Kenapa tidak transparan? Kenapa mulai mencari akan apa yang dilakukan Rafi sesungguhnya? Tetapi salah satu yang argumen dia adalah orang itu akhirnya ditegur, akan dikucilkan, dipojokkan, dan tidak diberi suara sama sekali karena salah satu dalam pikiran di dalam laporan yang kita baca adalah karena kalau engkau membongkar kesalahan saya, ya mungkin dalam pikiran Rafi itu apa yang terjadi, dampak yang terjadi adalah menghancurkan akan kekristenan. Ya. Karena nama baikku, apa yang aku sudah kerjakan, apa yang aku sudah capai, itu sangat berharga. Jangan kau rusak itu. Jangan kau rusak itu. Tapi kalau tidak bertobat, maka akan masuk ke dosa
dan lumpur yang lebih dalam kita tahu. Ya. Kita lihat Daud juga, kalau Daud diberi kesempatan berkali-kali sebenarnya untuk bertobat. Ya. Dari mulai dia melihat Batsheba mandi, dia mulai tergoda, tertarik hatinya. Kalau dia sadar di situ, dan bertobat, dia tidak akan masuk ke dalam dosa yang lebih dalam. Tapi dia lanjutkan, dia ikuti hatinya, dia berzina, bukan hanya berzina di dalam hati. Kalau dia berhenti di situ, pasti akibatnya dan dosanya tidak sebesar sampai dia berzina sungguh-sungguh dan kemudian akan sampai kepada pembunuhan yang dilakukan. Tapi setelah dia berzina, sebenarnya juga ada perkataan dari Uria yang tadi kita membaca, yang menegur dia, seharusnya menegur dia, menusuk hatinya. Sadar betapa rusaknya dia, betapa apa yang sudah dia lakukan adalah bertentangan dengan orang yang sangat sungguh-sungguh, sangat jujur, sangat tulus daripada Uria ini yang dia rencanakan. Tapi dia terus, matanya sudah buta, dia terus ingin membunuh akan Uria ini. Kita melihat di situ dalam hidup Daud di sini ada progressive descent into spiritual darkness. Ya. Progressive descent, terus-menerus masuk semakin dalam kepada kegelapan rohani. Dan semakin kita dalam, masuk ke dalam dosa, maka sesungguhnya semakin sulit kita untuk bertobat dan semakin besar dampaknya ketika kemudian dosa itu terbongkar. Ya, kita tahu yang sekarang terjadi juga, dampaknya akan terus menjadi semakin besar. J.C. Ryle, kalimat yang saya dulu pernah kutip berapa kali, menjadi kalimat yang sungguh-sungguh benar dan tajam. Dia mengatakan bahwa man falls in private long before he falls in public. Seorang itu jatuh di dalam pribadi, dia sudah jatuh sebenarnya ketika dia berdosa secara pribadi, secara private, tidak ada orang yang lain tahu. Tapi mata Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu. Dia sebenarnya sudah jatuh lama sebelumnya. Sebelum kejatuhan itu dibongkar di publik dan menjadi dosa yang sangat mengkagetkan. Karena itu biarlah setiap masa, setiap saat, kalau itu masih private di dalam hidup kita. Kalau dosa yang kita lakukan masih belum banyak orang yang tahu, mungkin hanya kita yang tahu, mungkin hanya orang yang terdekat dengan kita yang tahu. Ya, mungkin tidak ada orang yang tahu, hanya kita yang tahu. Semua, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang tahu, dan hari ini firman Tuhan menegur, mengingatkan saudara, biarlah saudara cepat-cepat bertobat. Biarlah ketika ada dosa dan sadar akan dosa itu, sebelum itu terbongkar kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada seluruh orang-orang sekeliling kita, cepat-cepatlah bertobat. Karena kalau tidak, akan semakin sulit kita keluar dari dosa itu, dan semakin besar dampak yang kita akan alami. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat yang kita boleh renungkan bersama-sama. Dosa itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, ditegaskan sekali lagi. Daud itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu kalau itu jahat di mata Tuhan, artinya itu juga bukan hanya tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga artinya kalau itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, artinya itu juga akan menghancurkan akan diri kita sendiri. Kita boleh melihat sifat daripada dosa, karakter dosa di sini. Kita tahu ya yang lalu bahwa nanti di dalam pasal yang ke-12 kita tahu dosa Daud akan dibongkar kesalahannya, dan anaknya sendiri itu, anak yang dilahirkan Batsheba itu akan mati. Ya, dan kita menegaskan kemudian hukuman bahwa pedang tidak akan lepas dari keluarga Daud karena dosa ini. Karena dosa daripada Daud. Kita bisa melihat, biarlah kita boleh sungguh-sungguh sadar akan hal itu, ya, bahwa dosa itu bukan hanya melawan Tuhan. Biarlah sedalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan harus pegang itu sedalam hati kita. Dosa itu bukan hanya melawan Tuhan, bukan hanya tidak berkenan kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan akan murka,
terhadap dosa-dosa kita, tetapi dosa itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Nah, itu menjadi sesuatu yang kita boleh ingat dan pegang sehingga kita berhati-hati dan terus berjaga-jaga untuk supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Berapa minggu terakhir ini salah satu berita yang menjadi berita besar di koran, di TV dan sebagainya, kita tahu itu Jaksa Agung Australia Christian Porter, ya, Christian Porter, Attorney General, itu Jaksa Agung dari Australia yang dia dituduh dia melakukan memperkosa temannya 33 tahun yang lalu, sama-sama waktu debate dan sebagainya. Tentu kita harus pegang presumption of innocence, ya, bahwa dia seorang itu tidak bersalah sampai dibuktikan bahwa dia bersalah. Kita tidak bicara tentang hal itu, dan memang secara hukumnya dia kelihatannya tidak akan bisa berlanjut, ya, tuduhan itu tidak akan bisa berlanjut karena yang menuduh dia sudah mati, bunuh diri berapa tahun yang lalu, ya, atau 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Sepertinya sudah selesai, ya, meskipun tentu orang-orang yang opposition leader dan sebagainya akan terus menggoncang, harus ada inquiry, harus tanya betul-betul apa yang terjadi, tapi apa lagi yang bisa dilakukan sebenarnya, ya. Polisi sendiri yang menyelidiki itu mengatakan case is closed, sudah tidak ada lagi yang bisa di-pursue, sudah selesai kasus ini. Tapi menjadi kita tahu dia kemudian muncul di TV dan defense, bahwa menyatakan betul-betul bahwa dia tidak pernah melakukan semua tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Apakah selesai? Kita secara hukum pasti kemungkinan besar sudah selesai. Tetapi kalau ya, ini kalau big if, ya, kita tidak tahu pasti, ya, tidak ada yang tahu, bahkan mungkin istrinya tidak tahu, tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu sebenarnya, dan hanya Tuhan yang tahu apakah dia sebenarnya melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Jikalau umpama semisalnya, ya, dia sebenarnya melakukan apa yang dituduhkan kepada dia, apakah selesai dengan kasus selesai? Kasusnya ditutup, hukum ditutup, kasus polisi penyelidikan ditutup, selesai. Tidak akan selesai, ya. Meski mungkin secara hukum dia tidak bisa menuntut dia dan tidak bisa menghakimi dia, tidak bisa membawa dia ke pengadilan, tetapi kalau seumpama misalnya, ya, sekali lagi seumpama, misalnya dia melakukan itu, hati nuraninya akan terus menuduh dia. Apalagi sebagai jaksa agung, apalagi dia sudah mengatakan dengan tegas bahwa semua itu tidak terjadi dan dia tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau dia sebenarnya melakukan itu, maka dia will never have peace for the rest of his life. Tidak akan ada damai, tidak akan ada tenang. Bagaimanapun dia menindas itu. Sekali lagi, jikalau dia melakukan itu, ya. Jikalau dia melakukan itu, dia akan terus gelisah. Dan for the rest of his life. Orang yang hidup di dalam beban guilty, yang tidak ada orang yang tahu. Hanya dia yang tahu. Ya. Dan kalau dia percaya kepada Tuhan, dia tahu Tuhan tahu. Meskipun dia tutupi bagaimanapun, beban rasa bersalah itu sedalam jiwa manusia itu akan terus mengikuti dia. Akan tidak bisa tenang seumur hidupnya. Jadi perlu sungguh-sungguh dengan jujur. Kalau kita melakukan dosa yang seperti demikian yang tidak ada orang yang tahu, kita sadar itu pun akan menghancurkan akan diri kita sendiri. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh kembali bertobat kepada Tuhan. Kita bisa melihat juga di sini bahwa keadaan yang sangat berbahaya di dalam hidup kita adalah ketika kita melakukan dosa dan kejahatan, tetapi hidup kita berhasil. Ini sekali lagi sesuatu yang mengerikan.
Ya, kalau kita melakukan dosa dan kejahatan, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi secara luarnya kita berhasil. Ya, kalau kita melakukan dosa, kita mencuri, ditangkap ketahuan mencuri, digebukin. Nah, itu langsung kita bertobat. Langsung nggak bertobat dalam tanda kutip ya, kapok paling sedikit ya. Paling sedikit kapok, pasti tidak berani mencuri lagi. Ya. Ketika berzina langsung ketahuan, dibongkar. Pasti nggak berani berzina lagi. Ya kan? Tetapi Daud berzina, Daud membunuh, dan dia berhasil. Tidak ada yang tahu. Semuanya berhasil. Bahkan Batsheba sepertinya juga tidak ada protes sama sekali dalam dirinya. Semua orang-orangnya, Yoab juga tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Tidak tahu. Dia hanya mengikuti perintah raja. Semuanya berhasil dan membawa Batsheba datang ke rumahnya menjadi istrinya dan melahirkan anak. Semuanya berhasil, bersukacita. Sekarang anak itu lahir. Anak yang sehat. Hasil perzinahannya. Dan itu adalah keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Ketika tidak ada orang yang tahu, semua kelihatan baik-baik, bahkan semuanya kelihatan berhasil. Tetapi sebenarnya kita sedang hidup di dalam dosa. Kita akan lebih sulit lagi bertobat. Kecuali ada belas kasihan Tuhan, kecuali ada firman Tuhan yang datang kepada kita dan kita sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan itu. Saudara sekalian, disinilah kita juga melihat akan bahayanya tipuan dosa. Ya, kita merasa berhasil di dalam dosa dan kesalahan kita, dan kita mulai dan Daud terutama di sini kita melihat sebenarnya dibutakan dari sukacita, damai sejahtera, dan kenikmatan yang sejati yang di dalam Tuhan. Nah, inilah yang kita di dalam seri hari Rabu Persekutuan Doa kita sedang bahas, ya, sedang bahas tentang battling sin with superior pleasure. Kita melawan dosa itu kita harus dengan bukan hanya melihat kengerian dosa, bukan hanya melihat dosa sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tentu itu sangat penting, tetapi juga melihat dosa itu sebenarnya menghancurkan diri kita. Sebenarnya waktu kita berdosa, kita bukan hanya melawan Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu yang bodoh kepada diri kita sendiri. Ya. Inilah dosa. Melakukan dosa, kejahatan berhasil sepertinya bersukacita, tetapi lupa akan sukacita sejati, akan damai sejahtera sejati, akan kenikmatan sejati di dalam Tuhan. Mazmur pasal 16 mengatakan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada pleasure forevermore. Nikmat selamanya. Waktu pleasure, orang pikir, mungkin Daud dalam saat ini hanya berpikir waktu bicara tentang pleasure, itu adalah kenikmatan di dalam seks. Which is ada pleasure. Memang Tuhan ciptakan kita tubuh seperti itu. Kita menikmati kenikmatan pleasure di dalam hubungan seks, khususnya di dalam hubungan seks antara suami dan istri misalnya. Ada kenikmatan di situ. Tetapi sesungguhnya Daud menikmati juga kenikmatan seks dengan Batsheba. Tapi mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit, hanya 15 menit. Tapi Tuhan mengatakan di hadapanku ada nikmat selamanya. Nah, kita tidak pernah mengerti itu. Orang-orang dunia tidak pernah mengerti itu. Dan dosa itu membutakan kita kepada hal-hal demikian. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Biarlah kita bukan hanya melihat keberdosaannya dosa di hadapan Tuhan, tetapi juga kita melawannya dengan kesadaran bahwa dosa itu meskipun menawarkan kenikmatan, selalu tarikan dosa adalah seperti itu. Kita tidak ada orang yang berbuat dosa itu karena duty, karena tanggung jawab, karena kewajiban. Dia harus melakukan itu. Tidak, orang melakukan dosa boleh dikatakan seluruh dosa-dosa yang dilakukan adalah karena ada janji dosa, janji memberi kenikmatan, janji memberikan kesuksesan, janji memberikan sukacita,
Janji memberikan kebaikan kepada kita. Kita melakukan itu. Janji memberikan keuntungan. Kita berpikir ketika aku berdosa meskipun mungkin hanya sementara. Tetapi aku mendapatkan kenikmatan, keuntungan daripada melakukan dosa itu. Selalu kita melakukan dosa karena ada tarikan, godaan seperti itu. Dan kita lupa karena itu melawan dosa bukan hanya melihat itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi melawan dosa adalah dengan melihat bahwa kesukaan, kenikmatan, janji, keuntungan yang jauh lebih besar yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada kita. Janji yang begitu indah, yang justru bahayanya di situ kita buta dan tidak mengerti. Sekali lagi saya mengutip apa yang dikatakan C.S. Lewis, kita itu seperti anak-anak yang bodoh, yang terus main di comberan, terus membuat lumpur di comberan yang kotor, dan tidak kita dipanggil oleh orang, ayo tinggalkan comberan itu kotor bau. Tidak mau, aku tetap senang di sini. Aku senang main di comberan seperti anak kecil itu, main di kotoran lumpur yang kotor dan bau itu. Kita tidak pernah mau meninggalkan itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu betapa indahnya main di pinggir pasir pantai yang putih dan bersih. Tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti itu. Itulah dosa, itulah bahayanya dosa. Dan biarlah kita boleh hari ini sekali lagi diingatkan akan sifat dosa yang membutakan mata kita. Dan janji Tuhan yang begitu indah. Saya undang sudah datang persekutuan doa. Ya, kita masih ada beberapa minggu lagi membahas macam-macam dosa yang berbeda dengan kerangka seperti demikian. Battling sin with superior pleasure. Melawan dosa itu dengan kenikmatan, dengan sukacita yang superior yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena ketika kita sungguh-sungguh percaya, mengerti, memegang itu di dalam hidup kita, kita tidak akan digoncangkan lagi. Ketika kita sadar mengalami seperti apa yang dikatakan Mazmur 16, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Joy to the full and pleasure forevermore. Ketika kita mengalami itu, mengerti itu, memegang itu, dan to some extent mengalami akan janji Tuhan. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Maka dosa kehilangan kuasanya. Dosa kehilangan tarikannya. Apa yang bisa ditawarkan dosa melawan sukacita yang berlimpah-limpah. Yang Tuhan berikan, janjikan. Dan janji firman itu pasti benar, pasti akan terjadi. To some extent kita perlu mengalami sekarang. Dan akan terjadi secara penuh ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Ketika kita memegang itu dalam hati kita. Percaya janji Tuhan yang benar. Dan pasti terjadi itu. Maka dosa kehilangan sengatnya. Dosa kehilangan daya tariknya. Dosa apa yang bisa menjanjikan sukacita yang berlimpah-limpah? Dosa apa yang bisa menjanjikan nikmat selamanya? Bukan cuma 8 menit dengan Batsheba. Bukan cuma 80 tahun selama hidup kita dalam dunia ini. Tetapi nikmat selamanya. Kalau kita mengerti dan memegang dan percaya janji Tuhan itu. Itu akan menjadi powerful, kekuatan kita, menarik hati kita. Untuk kita terus setia hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara sekalian, terakhir kita melihat bahwa seorang yang dekat dengan hati Tuhan, yaitu Daud ini, ya, a man after God's own heart, juga adalah seorang yang mampu menghujamkan pedangnya ke hati umat Tuhan. Inilah kontradiksi hidup manusia, ya, kontradiksi hidup kadang-kadang seorang hamba Tuhan juga seperti demikian. Seorang Daud yang dekat dengan hati Tuhan, dekat dengan jantung Tuhan, adalah orang yang juga menghujamkan pedangnya kepada jantung hati umat Tuhan. How kontradiktif hidup manusia bisa terjadi. Daud adalah seorang yang mengangkat Mephiboset, seorang cucu daripada musuhnya sendiri, yang lemah, yang timpang, yang tidak berdaya, mengangkat Mephiboset yang cacat itu menjadi anaknya sendiri.
tetapi juga dia orang yang sama, adalah orang yang membunuh dan menghempaskan Uria ke liang kubur. Sekali lagi kita bisa melihat di sini bahwa kerajaan Allah dan gereja Tuhan yaitu tidak akan aman jikalau ada di tangan dan kuasa siapapun, termasuk Daud. Ya, termasuk siapapun. Sekali lagi, kerajaan Allah tidak akan aman jika ada di dalam tangan dan kuasa dari siapapun termasuk Daud. Kerajaan Allah, gereja Tuhan hanya akan aman di dalam tangan dan kuasa anak dari Daud, yaitu Yesus Kristus yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Karena itu biarlah kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan kita mengikut Dia, mentaati Dia di dalam hidup kita. Dan peristiwa Daud ini ditulis bukan hanya menjadi peringatan besar bagi saudara dan saya, tetapi juga menjadi penghiburan besar bagi kita ketika kita mau bertobat seperti Daud. Nanti dalam pasal 12 Daud akan bertobat. Dan pengampunan serta belas kasihan yang diterima Daud kemudian itu hanya dimungkinkan, hanya mungkin terjadi karena anak Daud itu mati, mencurahkan darahnya bagi pengampunan dosa saudara dan saya dan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Perjanjian lama, perjanjian baru, seluruhnya berpusat pada salib Kristus yang kematiannya, darahnya yang dicurahkan boleh mengampuni semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Saudara sekalian, di dalam kisah ini, di dalam hal yang kita baca pasal 11 ini, kita boleh melihat bayang-bayang Kristus, ya. Bukan di dalam diri Daud, tetapi kita melihatnya di dalam diri Uria. Bahwa Uria adalah orang yang benar, orang yang melakukan segala sesuatu yang benar, dan dia akhirnya mati karena kejahatan daripada Daud. Tetapi kita mengetahui Yesus Kristus adalah the better and greater Uria. Uria yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar dan mulia. Dia adalah Tuhan yang suci, yang tanpa dosa seluruh hidupnya. Uria mungkin tidak bersalah di dalam peristiwa ini. Dia satu-satunya orang yang tidak bersalah yang dicatat di dalam pasal 11 ini. Tetapi tentu Uria adalah orang berdosa. Dia juga adalah orang berdosa. Tetapi Kristus, Yesus adalah orang yang suci, tanpa dosa seluruh hidupnya. Dan dia adalah Tuhan yang mengetahui dan rela datang ke dalam dunia untuk menderita, mati bagi saudara dan saya. Uria mati tetapi dia tidak tahu dia harus mati. Ya. Dia tidak tahu dia akan menanggung kematian itu. Kristus sejak datang ke dalam dunia, bahkan dari kekekalan dia tahu dia akan datang, dan dia datang untuk mati menebus dosa manusia. Dengan rela dia menyerahkan itu. Dia taat sepenuhnya kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saudara dan saya. Dan kalau kita melihat Tuhan betapa murkanya nanti, pasal 12, Tuhan melihat ini jahat, apa yang dilakukan Daud, dan Tuhan murka dan menghukum Daud karena darah Uria, orang yang tidak bersalah itu ditumpahkan oleh Daud. Betapa Tuhan akan murka dan menghukum orang-orang yang menginjak-injak darah Kristus yang telah dicurahkan bagi mereka. Biarlah kita menjadi umat Tuhan, orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh juga gentar mengikut Tuhan, sungguh-sungguh membenci dosa, meninggalkan dosa. Dan kita mau hidup bagi Tuhan seumur hidup kita. Dan menyadari bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa.
Ya, biarlah menjelang Jumat Agung, Paskah, sebentar lagi kita akan rayakan, kita boleh terus merenungkan, memikirkan akan kasih Tuhan, pengorbanannya bagi saudara dan saya, yang melalui kematiannya, dan hanya melalui kematiannya kita boleh memperoleh jalan damai, keselamatan, dan diperdamaikan dengan Allah Bapa kita yang di surga. Hari minggu-minggu ini kita mempersiapkan hati dan masuk ke dalam Jumat Agung, dan sekali lagi saya encourage kita semua boleh berpuasa pada hari Jumat itu. Jumat Agung tanggal 2 April, masih beberapa minggu. Kita sudah mulai siapkan hati dengan segala macam yang sudah bisa lakukan, ya, dengan membaca firman setiap hari, mengikuti persekutuan doa, dan juga pada hari tanggal 2 April itu kita berpuasa dari pagi sampai sore hari, dan kemudian jam 4 sore kita berkumpul untuk berbakti bersama-sama, kebaktian gabungan baik di bawah maupun juga di atas, dan di ruangan yang baru juga yang sedang disiapkan, harap bisa selesai di dalam 2 minggu ini, dan kita boleh berbakti bersama-sama dengan juga perjamuan suci kita alami dan akan lakukan, dan juga setelah itu kita akan buka puasa bersama-sama, ya, di dalam setelah kebaktian Jumat Agung itu selesai. Biarlah menjadi momen kita juga boleh disegarkan, dikuatkan, dan kasih Tuhan semakin kita mengerti berapa dalam, lebar, tinggi, dan luasnya kasih Kristus kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saja kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami berdoa Tuhan yang melihat hati kami, Kau yang mengetahui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi, di hadapan-Mu segala sesuatu telanjang. Karena itu, kalau Engkau melihat dosa di dalam hati kami, dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu di tempat ini, Tuhan, kiranya Engkau yang melembutkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh bertobat, sehingga kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Dan seperti firman-Mu berkata, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni kami dari dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh sadar bahwa pengampunan dosa yang kami terima hanya boleh terjadi karena harga yang mahal yang Kau telah bayar. Yesus Kristus mati sebagai penebusan atas dosa-dosa kami. Tuhan, pimpin kami untuk sungguh-sungguh umat-Mu di sini, di Melbourne maupun di Auckland, menjadi umat Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan di dalam hal-hal pribadi khususnya yang tidak ada orang lain yang tahu. Dalam hari-hari kami, di dalam waktu-waktu yang kami isi, dan ajar kami boleh sungguh-sungguh membenci dosa dan memandang kepada Tuhan dan mengerti akan janji-Mu yang begitu indah, janji-Mu yang begitu mulia, janji-Mu yang begitu baik, sehingga kami boleh tertarik
datang, hidup sesuai dengan kehendak-Mu itu, sesuai dengan janji-Mu itu. Terima kasih Bapa, berbelas kasihan dan pimpinlah setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.